Ustadz, apakah kita ini Wahabi? Ana mau tanya sama antum, Wahabi itu apa sih? Hah? Wahabi itu apa? Kalau antum bilang pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, oke, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada abad berapa? Hidup pada abad 13 Hijriah. Baik. Kita ini umatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa umatnya Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad, ya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau mengikuti Rasulullah? Mengikuti Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabatnya juga. Maka kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah memuji 3 generasi yang pertama. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian apa? Setelahnya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dan generasi tabi'in dan tabi'in karena mereka sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun yang lainnya bukan manusia yang maksum. Kita ikuti beliau kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan dalil, kita tidak ikuti, Pak. Tidak kita ikuti. Dan kita pun tidak menisbatkan kepada beliau. Makanya selalu kita katakan, kita selalu menisbatkan diri kepada generasi yang utama. Siapa generasi utama itu? Salafus saleh. Karena disebut salaf, salaf itu artinya generasi yang terdahulu. Siapa mereka? Kata Imam Al-Ghazali, salaf adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Al-Baijuri, salaf adalah 3 generasi yang diutamakan. Nah, kita menisbatkan kepada mereka. Cuma masalahnya, Pak, mereka yang tidak suka dengan sunnah ini mengatakan kita Wahabi. Ya. Bapak tahu tidak, Pak, penamaan Wahabi itu sudah ada sebelum zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir tahun 1205 Hijriah. Sementara penamaan Wahabi sudah ada di abad keempat Hijriah. Yaitu di zaman Ibnul Lakhami. Di mana Ibnul Lakhami pernah ditanya tentang hukum sholat di masjid yang dibangun oleh kelompok Wahabi. Enggak mungkin yang dimaksud di sini Wahabi akan datang. Karena Ibnul Lakhami hidup pada abad keempat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada abad ke-14. 13. Berapa abad tuh bedanya, Pak? Hah? 4, 13. 13 kurangi 4 berapa? Apa kata Ibnul Lakhami? Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun oleh kelompok Wahabi itu. Bahkan masjidnya harus dihancurkan. Apakah yang dimaksud oleh Ibnul Lakhami kelompok yang akan datang, 9 abad yang akan datang? Nggak mungkin. Itu kelompok yang muncul di Maroko. Dia bernama Wahab bin Rustum atau juga Wahab bin Rustum. Dan memang pemikirannya sangat menyesatkan. Dia termasuk kelompok Khawarij. Dan pemikirannya juga mengerikan. Dia mengatakan sholat tidak wajib, sholat Jumat tidak wajib, jilbab nggak wajib. Makanya disesatkan oleh para ulama. Nah, Pak, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dihubung-hubungkan ke sono. Karena kebetulan ada Wahab-Wahabnya. Orang yang nggak paham mudah terpengaruh, Pak. Oh,
Padahal kalau Bapak silakan Bapak baca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan bandingkan akidah beliau dengan akidah salafus soleh, hampir tidak ada bedanya. Bahkan beliau di atas madhab Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Cuma masalahnya ketika beliau di zamannya mengingkari syirik, mengingkari bid'ah, mengingkari khurafat, wah, orang-orang yang doyan syirik dan bid'ah marah apa? Marah, nggak suka. Syirik dan bid'ahnya itu apa? Diusik. Wah, maka dituduhlah kelompok Wahabi. Ya. Itulah ya akhal Islam, azanillahu wa iyyakum. Makanya kalau antum berkata kita ini Wahabi, bukan. Ya. Saya katakan Wahabi yang mana nih? Kita ini berusaha mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya semaksimal mungkin. Apakah orang yang minum di telaga Haud sudah pasti masuk surga? Insya Allah. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang dikenal oleh Rasulullah. Mereka umat Islam yang wafat di atas la ilaha illallah. Sementara Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi Pak, yang masuk surga itu kan bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan azab, masuk langsung. Wah, ini tingkat tinggi ini Pak. Ada yang masuk surga dihisab tapi tidak diazab. Ada yang masuk surga dihisab dan diazab karena dosa-dosa dia. Tapi setelah itu diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya Pak, yang akan singgah di telaga Haud siapa? Umatku, kata Rasulullah. Umat yang dimaksud umat ijabah. Karena Rasulullah mengenal mereka dari mana? Bekas air wudu. Ya, berarti yang minum di telaga Haud Rasulullah sudah pasti masuk surga. Ya. Adakah salat qabliyah maghrib? Wah, ini menyimpang dari pembahasan nih. Nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa deh. Ada, tapi jangan dirutinkan. Karena Rasulullah mengatakan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sya'a. Demikian dalam riwayat Abu Daud. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Dan Rasulullah tidak mendawamkan salat qabliyah maghrib. Imam Asy-Syatibi mengatakan termasuk perkara yang bid'ah adalah mendawamkan sesuatu yang Rasulullah tidak dawamkan. Artinya Rasulullah tidak terus menerus, antum lakukan terus menerus. Seperti halnya sholat sunnah rawatib yang Rasulullah dawamkan. Gak boleh. Ya, jangan didawamkan. Apa hukumnya laki-laki pergi ke masjid untuk berjamaah? Hukumnya wajib Pak, atas pendapat yang rajih. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum berjamaah ke masjid. Sebagian mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sebagian mengatakan wajib. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Dan saya lebih merajihkan pendapat yang mengatakan wajib loh. Kenapa? Karena pertama, Rasulullah ingin sekali membakar rumah orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Rasul bersabda, laqad hamamtu an amura birajulin fayuhtatab. Aku ingin sekali menyuruh seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku suruh untuk azan dan qomat.
Kemudian fa'ansarifu ila qaumin la yashhaduna shalah. Lalu aku pergi ke suatu kaum yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Fa'uharrik alaihim buyutahum, supaya aku bakar rumah mereka. Tuh, lihat. Sampai begitu, Pak. Yang kedua, ada orang buta. Ibnu Ummi Maktum minta izin ke Rasulullah untuk sholat di rumah karena nggak ada yang nuntun. Tadinya Rasulullah izinkan. Setelah itu Rasulullah bertanya, atas ma'un nida, kamu dengar azan nggak? Dengar. Fajib, kalau gitu datang kamu. Lalu yang buta tetap, padahal dia punya rukhsah, punya keringanan. Apa kata Rasulullah? Kamu dengar azan? Dengar, datang. Ini kenapa yang melek kayak buta? Maka dari itu Pak, wallahi Pak, kalau Bapak semua kita mendatangi masjid tidak akan rugi selama-lamanya, Pak. Bahkan dalam hadis Imam Ahmad, orang yang selalu pergi ke masjid sholat berjamaah dijamin oleh Allah hidupnya di atas kebaikan dan wafatnya juga kebaikan. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-barihata fi asani surah." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Lalu Allah bertanya kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Rasulullah tadinya tidak tahu. Kemudian Allah pun memberitahunya. Apa itu? Ternyata para malaikat yang ada di langit berbincang-bincang tentang al-kafarat wad darajat. Amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang menaikkan derajat. Ketika Rasulullah menjelaskan apa itu amalan yang menggugurkan dosa, masyul aqdami ilal jamaat, berjalan kaki menuju salat berjamaah. Wantidharus sholawati ba'da sholawat, menunggu salat sampai salat berikutnya di masjid, bayangkan. Wa isbaghul wudu' indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat sedang susah, sulit, seperti dingin banget atau sakit. Maka Allah berfirman, "Shadaqta, benar engkau." Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Makanya apa? Para pecinta masjid selalu wafatnya husnul khatimah. Orang yang selalu pergi sholat berjamaah, selalu kita dengar wafatnya husnul khatimah. Karena memang sudah dijamin oleh Allah. Bahkan orang yang mencintai masjid, hatinya ingin selalu pergi ke masjid, termasuk orang yang Allah berikan naungan pada hari kiamat. Di padang mahsyar, di saat matahari didekatkan 1 mil, ternyata Allah naungi, gak kepanasan. Kata Rasul, "Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Tidak ada naungan di saat itu kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, Pak. Masya Allah. Ya. Kalau mendengar adzan tuh, aduh, pengen pergi ke masjid. Banyak orang Islam, KTP-nya Islam, dipanggil ke masjid, ogah. Padahal kalau jogging 10 kilo kuat, jalan kaki 200 meter nggak kuat. Aduh, kasihan sekali Pak. Makanya bersyukur Pak, bersyukur ketika kita ternyata dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang cinta masjid. Iya. Senantiasa menjaga salat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Istiqomah terus supaya kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Iya. Ada ikhwan disuruh nikah lagi sama istrinya. Ajib. Alasannya katanya istrinya
juga ingin masuk surga. Masya Allah. Apakah ikhwan tersebut langsung cari akhwat? Atau minta istri cariin akhwatnya Ustadz biar akur? Antum lihat kemampuan antum. Istri udah ngizinin, tapi kemampuan antum payah. Jangan, nanti nggak bisa adil loh Pak. Iya. Dari sisi finansial kurang, dari sisi kekuatan jima juga payah. Mau kawin lagi, mau diapain anak orang? Iya. Berpikir jauh ke depan. Jangan cuma ngikutin nafsu doang. Banyak di zaman sekarang begitu Pak. Ada ikhwan tiap hari bicaranya kalau poligami. Kalau ngomong poligami rame Pak. Pas kawin lagi puyeng. Datang kemana? Ke Ustadz. Ustadz tolonglah Ustadz. Kenapa? Tolong nasihati istri pertama saya. Enak aja. Ente yang kawin lagi, kita yang susah. Ente yang enak, kita yang susah. Suruh nasehatin. Ya kalau mau kawin lagi harus siap lah. Nah, ya, Masya Allah, di sini ternyata istrinya sudah ngizinin, bahkan menyuruh lagi. Nah, tinggal antum lihat kemampuan antum. Kalau memang antum mampu dari sisi finansial, dari sisi biologis, kemampuan jima juga bisa, bismillah dah. Karena Rasulullah mengatakan khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kamu yang paling banyak istrinya. Tapi kalau saya belum mampu, Pak. Ana bekerja dengan orang kafir, ana hanya bisa mengingkari atau dengan hati dan sabar. Namun kadang gak kuat karena diolok-olok sebagai ajaran sesat. Akhi, kalau antum kerja sama orang kafir terus antum dihina-hina, harusnya antum gak rela dong dihina-hina. Muslim tuh harusnya punya harga diri. Rasulullah mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam tuh tinggi dan mulia. Masa antum mau dihina-hina terus, mau sabar seperti itu? Udah keluar aja daripada antum dihina-hina terus, diolok-olok terus. Masih banyak kok tempat rezeki yang lain. Jangan sampai gara-gara antum terus kerja di situ, akhirnya antum dihina sama mereka. La wallah, Muslim itu harus punya harga diri lah. Masih banyak insya Allah. Bismillah, tawakal ala Allah, pergi. Bilang maaf Pak, ya, saya mau cari pekerjaan tempat lain saya. Daripada saya diolok-olok terus, saya dihina terus, saya seorang Muslim, saya juga punya harga diri. Antum harus perlihatkan bahwa Muslim itu punya harga diri. Ya. Bolehkah seorang wanita pergi tanpa mahram untuk tinggal sendiri di lingkungan yang lebih mengenal sunnah dikarenakan takut terwarnai oleh kebiasaan masyarakat di mana dia sebelumnya ya banyak melakukan perkara yang menyimpang? Baiknya sih menikah, cari ikhwan, kan sini banyak yang jomblo-jomblo nih, ya. Cari ikhwan yang udah kenal sunnah, udah ngaji, alhamdulillah, udah nikah, ya selamat. Ya maka usahakanlah. Sebab kalau misalnya dia mau pergi sendirian, dia wajib izin orang tua kalau dia punya orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, nggak boleh.
Iya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau ikut berjihad bersama engkau." Apa kata Rasulullah? "Ahayyun walidak?" Orang tuamu masih hidup enggak? Masih ya Rasulullah. "Idhab, pulang kamu. Fafihima fajahid." Berjihadlah kepada orang tuamu. Artinya berbaktilah kepada orang tuamu. Rasulullah menamai berbakti kepada orang tua termasuk apa? Jihad. Ya. Maka dari itu, bagaimana si akhwat ini mau pergi sendirian udah tanpa mahram, meninggalkan orang tuanya, keluarganya? Gak benar. Jadi yang paling benar bagaimana? Cari pasangan hidup. Ya, sini banyak kok ganteng-ganteng lah gitu. Yang menampung kedua juga insya Allah banyak ya. Bagaimana kiat-kiat menghadapi pemimpin yang zalim sedangkan kita sudah berusaha sabar. Nah inilah Pak, sudah berusaha sabar tapi masih ngeluh. Ya. Sampai harga diri kita dianjak-injak juga harus sabar Ustadz tuh kan. Mulai itu nggak sabarnya. Ya. Apa itu namanya sabar Ustadz tuh kan mulai ini Pak. Apakah sabar ada batasnya Ustadz? Ini pertanyaan orang yang sudah mulai tidak sabar. Sementara Rasulullah mengatakan fasbiru, sabarlah sampai berjumpa denganku di mana? Di Telaga Haud. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai meninggal. Makanya antum jangan selalu mikirin sepak terjang penguasa yang zalim. Antum tiap hari bacain itu aja jadi kesal terus, panas terus. Ya. Mendingan kita sibukkan menuntut ilmu, duduk di majlis taklim, insya Allah hati antum dingin, insya Allah. Selalu mendengar nasihat para asatidzah, Al-Quran dan hadis, insya Allah dengan seperti itu hati antum akan terus sabar. Cuma masalahnya antum tiap hari bacanya perbuatan mereka begini, aduh kurang ajar. Sampai kapan kita sabar terus? Ya antum sendiri masalahnya. Yang sibuk ngikuti berita-berita yang bikin panas hati antum. Kalau masalah kita misalnya disuruh bayar pajak-pajak yang tinggi dan yang lain, udah sabar aja. Makanya kata Rasulullah apa? Tetaplah dengar dan taat walaupun hartamu diambil, badanmu dipukul. Tuh Rasulullah yang mengatakan begitu. Umar juga mengatakan begitu. Sabar. Emangnya kalau kita sabar, Allah diam aja cuekin kita? Enggak. Setidaknya Allah berikan kepada kita ampunan ya, dan dari dosa-dosa kita karena dengan kesabaran kita. Alhamdulillah. Cuma itulah Pak, banyak orang enggak sabar itu karena tiap hari baca, ngikutin berita-berita yang bikin panas terus. Ditakut-takutin. Nanti bakalan dikuasai Cina, nanti akan begini, nanti akan begitu. Coba kalau antum baca gitu terus ketakutan Pak. Wah, kalau udah ketakutan apa Pak? Kekhawatiran tingkat tinggi Pak. Kalau udah kekhawatiran tingkat tinggi Pak, apa yang terjadi? Tinggal pakai isinya kalau bensin, tinggal pakai korek api, tes, burus. Begitu. Tapi coba kalau kita sibukkan, dulu para ulama bagaimana fitnah di zaman dahulu Pak. Fitnah di zaman dahulu lebih dahsyat daripada zaman sekarang. Bayangkan di zaman dahulu ketika dikuasai oleh Banu Fatimiyah, Syiah ekstrim. Siapapun ahlu sunnah yang berani bicara tentang Syiah pasti dibunuh, ditangkap, dibunuh. Sampai ada seorang ulama ketika di majelisnya bicara tentang Syiah dan membantah Syiah, ditangkap Pak, disiksa, dikuliti sedikit-sedikit. Makanya alhamdulillah kita ini bersyukur Pak, masih dikasih oleh Allah pemimpin yang gak sekejam dulu. Di zaman dulu tuh mengerikan Pak, kejam-kejam sekali kalau antum baca sejarah.
Baca sejarah, Pak. Mengerikan sekali. Ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita pemimpin yang tidak seperti itu. Hanya bersyukur kepada Allah. Sabar sambil terus kita mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Berdoa kepada Allah supaya Allah memperbaiki keadaan negeri ini. Supaya diberikan oleh Allah hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri kita. Demi Allah, kalau antum berdoa dan ternyata Allah dengar doa antum dan ternyata Allah berikan hidayah kepada pemimpin negeri kita, maslahat insyaallah. Maslahat besar. Cuma masalahnya itulah, Pak, sekali lagi itu, Pak. Kalau kita habis waktu kita untuk mengikuti berita-berita seperti itu, pasti hati kita bakalan panas terus. Mendingan kita sibukkan deh pelajari Al-Quran ayat per ayat, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab kita pelajari, kemudian kita pelajari juga ilmu-ilmu alat. Sibukkan itu. Ini sibuk ngikutin Facebook, sibuk ngikutin internet, sibuk mengikuti berita-berita masa kini. Akhirnya apa? Sudah kita jauh dari Al-Quran dan hadis, hati kita panas terus. Banyak pemuda-pemuda yang sibuk mengikuti berita-berita terbaru yang viral, tapi tidak sibuk mengikuti kajian-kajian Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Saya mau tanya sama Bapak, Al-Quran dan hadis itu sudah memberikan obat tidak, Pak? Semua problematika umat ada tidak jawabannya dalam Al-Quran dan hadis? Lalu kenapa kita berpaling dari obat dan senang mencari penyakit? Harusnya kita sibuk mempelajari obat. Ini Al-Quran, ini ada hadis. Kenapa kita tidak sibuk itu? Makanya para ulama dulu, Pak, dengan fitnah-fitnah yang dahsyat tetap mereka mengkaji. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Kunna natanawabul ilm. Dahulu di zaman Rasulullah, kami saling bergantian untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah. Hari ini aku yang pergi ya. Sementara teman tetanggaku, karena Umar bersama tetangganya ganti-gantian menuntut ilmu. Kalau harinya Umar menuntut ilmu, tetangganya cari nafkah. Besoknya tetangganya cari ilmu, Umar cari nafkah. Ketika pulang dari Rasulullah, diberitahulah tentang ilmu yang mereka dengar dari Rasulullah. Apa kata Umar? Dan saat itu dada kami menjadi sempit karena kami mendengar bahwa Raja Ghassan dan pasukannya hendak menyerang kota Madinah. Apa kata Syekh Abdul Malik Ramadhani? Lihat, ketika mereka mendengar Raja Ghassan akan datang menyerang kota Madinah, mereka tetap sibuk menuntut ilmu. Bayangkan. Ya, ketika dapat berita bahwa Raja Ghassan dengan pasukannya yang kuat itu akan menyerang kota Madinah, tetap menuntut ilmu. Sementara kita berpaling dari menuntut ilmu. Bahkan sebagian orang-orang yang udah kepanasan itu, Pak, mengatakan apa? Ini problematika umat ini nggak bakalan selesai dengan menuntut ilmu, katanya. Apakah jangan hanya duduk di majlis taklim, ini problematika umat kita kan selesai? Subhanallah. Kita ini menuntut ilmu sedang mencari obat dan solusi. Dan ada semua dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Mamduh. Saya dari FMIPA UI 2011.
Saya ingin bertanya dua pertanyaan nih Pak Ustadz. Yang dari poin pertama, itu pahami syarat diterimanya amal. Nah itu kan ada dua nih, ikhlas sama sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Saya ingin bertanya tentang ikhlas nih Pak Ustadz. Kalau saya menilai gitu ya, selama saya kuliah gitu, itu kan menuntut ilmu ya, itu kan wajib gitu kan, dan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi mengenai dalam hal ikhlas ini, itu bagaimana kiat-kiatnya Pak Ustadz agar kita benar-benar menuntut ilmu itu karena Allah gitu. Karena saya merasakan kadang ada apa ya, rasa ingin bukan karena Allah gitu, tapi karena orang tua atau karena ingin lebih pintar dari teman-teman atau gimana gitu. Itu gimana Pak Ustadz ininya gitu, apa diterima atau tidak amalnya? Kemudian yang poin ke 11 Pak Ustadz, amal yang semakin berat dan sulit di hati. Itu Pak Ustadz tadi bilang misalkan kita lagi mau menuntut ilmu terus itu terasa berat gitu, itu pahalanya lebih besar daripada ketika kita menuntut ilmu dalam perasaan yang senang gitu. Tapi kan kalau kita menuntut ilmu dalam hati yang tidak senang, itu ilmunya susah masuk ke otak gitu Pak Ustadz. Ya mungkin itu aja dua pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyid dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah dari jurusan Ekonomi Islam. Di sini Ustadz, saya ingin menanyakan 3 pertanyaan. Yang pertama mau menanyakan tentang selama kuliah baru kali ini saya mendapatkan tradisi suatu masyarakat di masjid. Jadi ada ketika saya memperhatikan, saya nggak ikut sholat situ ya, tapi ada di sana itu ada suatu tradisi sholat 5 waktu dengan memakai kunut Ustaz. Yang kita ketahui kan, yang saya ketahui juga kan, sholat kunut, pakai kunut itu kan sholatnya subuh saja kan. Akan tetapi di tradisi masyarakat ini udah masjidnya lumayan gede gitu kan, dan ada musola juga yang dimana mereka itu menggunakan kunut setiap sholat 5 waktu gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya maupun subuh. Nah itu bagaimana Ustadz? Yang tadi kan kita sudah mempelajari kiat-kiat mendapatkan pahala yang besar, yang mempunyai syarat diterimanya amal, yang mumpuni sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Terus yang kedua mau bertanya tentang tradisi juga, ketika saya sholat Jumat dan dia Pak Khotib di sini, para imam tidak menggunakan speaker atau mikrofon, ya kan? Itu masjidnya lumayan besar Ustaz, lumayan besar, tapi masalah bagi jamaah juga tidak kedengaran apa yang beliau bicarakan, karena di sini mereka lebih mengutamakan memakai speaker itu tidak ada ketika zaman Rasulullah. Sekarang yang ada kan pada saat sekarang itu kan zaman modern, Mekah juga pakai mikrofon kan. Nah itu bagaimana menurut kita zaman modern dengan zaman yang dulu kan memang sangat berbeda kan. Kita udah canggih dengan ekonomi global yang sekarang kan. Terus yang ketiga, 2 aja. Oke, mungkin itu saja. Cukup sekian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diri ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aulia. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ingin bertanya masalah kelanjutan amal, Ustadz. Amal setelah kita mengikuti 14 kaidah itu,
itu kan kita istilahnya mengikuti hak, terus kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah di sini kelanjutan amal itu kita terkadang dianggap tanda kutip asing gitu dari keramaian orang-orang gitu. Kok kalian begitu gitu, aneh gitu. Terus banyak orang yang membantah, sedangkan kita udah memberikan dalilnya. Ini begini dan ini begini dan ini begini. Nah di situ kita jadi merasa kita asing gitu daripada orang lain gitu. Kita dirasa aneh gitu. Kadang-kadang kita disangka, wah kamu ini teroris ya atau dan sebagainya. Nah di sini saya menanyakan dua hal. Yang pertama, bagaimana kita bersabar untuk menyikapi masalah seperti ini, kelanjutan amal gini yang telah kita lakukan. Yang kedua, apa keistimewaan orang-orang asing tersebut, Ustadz Al-Ghuraba gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada para penanya. Ini saat yang pertama dari Ahmamduh dari Fisika UI 2011. Pertanyaan pertama, kiat-kiat untuk ikhlas. Yang kedua, tentang poin ke-11 mengenai kalau beribadah dalam keadaan sulit kan biasanya kan sulit kalau menuntut ilmu, tapi hati kurang seret, masih berat menurut Ahmamduh ini, jadi ilmunya kurang susah masuk. Gimana kiatnya? Iya. Itu yang lagi belajar, yang bertanya itu belajar ilmu apa? Fisika. Dibedakan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ilmu agama tidak boleh tujuannya untuk mencari dunia. Karena orang yang menuntut ilmu agama dan tujuannya mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, man talabal ilma mimma yubtagha fihi wajhullah la yatlubu illa li'aradin minad dunya lam yajid urfal jannah. Siapa yang menuntut ilmu dari apa-apa yang harus ditujukan kepada Allah, artinya dari ilmu yang harus diharapkan padanya ya pahala dari Allah, tapi ia yang menuntut ilmu itu karena mengharapkan sedikit dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka orang yang menuntut ilmu agama tujuannya untuk mendapatkan sedikit keuntungan dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Adapun kalau ilmu dunia, memang ilmu dunia itu tujuannya untuk mendapatkan dunia. Maka kalau Anda belajar ilmu fisika misalnya, tujuannya Anda supaya bisa kerja, dosa tidak? Tidak dosa. Kenapa? Karena memang ilmu dunia itu untuk kemaslahatan dunia. Maka ketika seseorang menuntut ilmu dunia, tujuannya untuk mendapatkan dunia, lumrah. Kenapa? Karena memang itu tujuan daripada ilmu dunia. Tapi Anda ingin mendapatkan pahala dari menuntut ilmu dunia itu. Bisa. Bagaimana mengikhlaskan saya menuntut ilmu dunia untuk dapat pahala? Yang pertama, niatkan. Ketika Anda menuntut ilmu fisika, itu untuk kepentingan kaum muslimin. Kelak untuk kepentingan siapa? Kaum muslimin, membela Islam. Betapa butuhnya kaum muslimin kepada orang-orang yang betul-betul ahli dalam ilmu fisika. Ya. Terutama ilmu-ilmu fisika yang memang sangat membantu untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Ketika Anda niatnya sudah seperti itu, insya Allah Anda dapat pahala. Ya. Adapun kalau niat karena orang tua, ya, orang tua saya yang menyuruh, saya sebetulnya nggak suka, ya. Tapi orang tua saya yang menyuruh gimana? Sementara saya sebetulnya sukanya sih bukan di pelajaran fisika, sukanya kepada yang ini gitu misalnya. Maka tentunya kalau Anda ya mentaati orang tua, pahalanya besar tidak? Jelas besar. Yang kedua, sebetulnya Anda itu bukannya tidak bisa. Ketidaksukaan itu memang lumrah ada. Tapi ketika kita berusaha untuk bisa di waktu itu, di pelajaran yang kita tidak sukai, sebetulnya bisa.
untuk merubah ya tabiat atau pribadi kita sebenarnya bisa, asal butuh kepada apa? Ya, kemampuan. Makanya memang ya, terkadang kita lihat ada seseorang yang melakukan suatu perkara yang bukan di bidangnya. Apalagi di zaman sekarang. Ada ya, saya punya teman, dia usahanya di bidang farmasi dan obat-obatan. Padahal dia lulusnya apa? Elektro kok ke farmasi, gimana nyambungnya gitu. Saya tanya ke dia, kok mas sekarang kok bergelut di dunia farmasi dan obat-obatan? Emangnya dulu sekolahnya itu? Enggak, saya dulu sekolahnya elektro. Kok bisa masuk? Dulu kamu suka? Enggak, tapi ini memang karena tuntutan hidup. Nah karena ada apa? Dorongan, kemudian dia mau mempelajarinya dan bisa, padahal dia bukan di faknya. Demikian pula ketika orang tua misalnya nyuruh kamu fisika aja. Enggak bu, saya sukanya di biologi. Enggak, fisika aja. Sebetulnya Anda bisa. Ya. Maka dari itu, pertama, taati orang tua. Orang tua itu, ya, mentaati orang tua itu besar pahalanya insya Allah. Ketika misalnya kita menuntut ilmu karena mengikuti keinginan orang tua, dan kita mentaati orang tua karena mengharapkan pahala dari Allah, dapat pahala. Tadi disebutkan sama teman saya, supaya saya yang paling hebat. Nah ini memang fitrah manusia. Fitrah manusia itu selalu pengen yang paling apa? Yang paling super, makanya ada Superman gitu kan. Kenapa? Karena memang fitrah manusia selalu ingin jadi super power. Ya. Nah, perasaan seperti ini, pertama, sekali lagi di awal sudah saya sebutkan, dibedakan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Kalau perasaan seperti ini, saya ingin lebih dari mereka dalam masalah keilmuan sehingga mendorong kita terus menuntut ilmu dan menggali, maka Ibnu Qudamah mengatakan seperti ini tidak tercelah. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan perasaan seperti ini tidak tercela selama memberikan dampak yang positif dan selama tidak menimbulkan ujub. Tidak menimbulkan apa? Ujub itu berbangga dengan kelebihan diri kita sendiri. Sebab kalau ujub berarti kita sudah masuk ke pintu kesombongan, dan sombong itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, bagaimana supaya ikhlas ketika menuntut ilmu fisika yang Anda sedang tutut? Itu yang saya sebutkan tadi. Niatkan ketika Anda belajar kelak, ya kalau saya menguasai ilmu ini, ya untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Niatkan saya menuntut ilmu ini yang merupakan ilmu dunia dan ilmu fisika, ya mengharapkan apa? Kelak kemaslahatannya, ya untuk agama, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bila Anda berniat seperti itu, insya Allah Anda disebut ikhlas. Disebut ikhlas. Type yang kedua Tadi dikatakan katanya menuntut ilmu dalam keadaan berat lebih besar pahalanya daripada dalam keadaan senang. Sedangkan kalau kita nggak senang, gimana bisa menuntut ilmu? Ya akhi, saya tidak menyuruh Anda untuk menunggu berat dulu. Nanti aja saya nuntut ilmu lagi berat. Ya enggak. Ya. Tapi yang namanya manusia kan pasang surut, ya kan? Ada saat-saatnya lagi semangat, Masya Allah. Ada saat-saatnya lagi berat, lagi futur. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan itu. Inna likulli amalin syirah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa semangat, tapi setiap masa semangat itu ada masa turun. Makanya kalau dibikin grafik ya, grafik itu perjalanan amal itu seperti gunung. Dia naik, nanti setelah pas puncaknya mulai turun. Ya. Demikian setiap amal dalam seluruh perbuatan.
Terkadang dalam suatu perbuatan atau suatu amal Anda begitu semangat sekali. Semangat, saking semangatnya terus naik, sehingga pada puncaknya suatu ketika nanti akan turun sedikit demi sedikit. Ini yang dikhawatirkan. Kalau turunnya itu drastis, hancur. Makanya kata Rasulullah, "Faman kana fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak." Siapa yang masa turunnya itu dengan cara berpindah kepada sunnah lain yang lain, maka dia dapat hidayah. Tapi kalau waktu turunnya itu dia berpindah kepada selain sunnah, maka dia telah binasa. Ketika Anda semangat dalam suatu ilmu, wah sedang semangatnya, Masya Allah, pasti masa semangat itu akan ada masa turunnya. Ketika masa turun itu, Anda pergunakan bagaimana memanage ya masa futur supaya tidak hancur. Ya, maka Rasulullah memberikan apa? Jalan keluar. Bahwa kalau kita futur dari suatu amal, kalau bisa upayakan pindah ke amalan lain yang sama-sama sunnah. Suatu ketika Anda rajin baca Quran, wah lagi semangat, lama-lama futur. Kalau Anda baca Quran lagi futur, segera pindah ke amalan lain yang sama-sama sunnah. Salat tahajud, wah saya mau salat tahajud, semangat lagi. Sehingga dengan seperti itu akan terimbangi terus. Ya, berpindah dari suatu amal ke amal, berpindah terus, sehingga apa yang terjadi? Ya, kita akan terjaga ya semangat kita dan kekuatan kita di dalam beramal. Allahu a'lam. Paham? Yang kedua dari Akh Rashid itu gimana tentang sholat yang pakai kunut di setiap sholat. Yang kedua tentang khotib yang tidak pakai mikrofon karena menganggap mikrofon itu dulu nggak ada zaman Rasul. Tergantung nih kunut apa. Kalau dijadikan sesuatu yang langgeng tiap sholat kunut tiap hari tanpa ada tujuan, maka jelas ini tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu hanya melakukan kunut nazilah ketika terjadi peristiwa yang misalnya menyakiti kaum muslimin, entah itu di Palestina atau di suatu tempat sana, maka pada waktu itu boleh kita kunut nazilah di setiap sholat. Tapi itu pun dalam waktu yang terbatas. Sebatas yang kita minta itu sudah hilang, selesai kalau begitu. Ya, adapun kemudian melanggengkan setiap sholat terus kunut, maka ini saya tidak mengetahui adanya satupun madhab yang berpendapat seperti ini. Ya. Adapun adzan nggak pakai speaker, katanya speaker nggak ada di zaman Rasulullah. Ya akhi, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah itu ada dua keadaan, atau bahkan tiga keadaan. Perhatikan, ini kaidah penting sekali untuk antum pahami. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, ya, itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Belum ada apa? Pendorongnya. Yang kedua, Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan padahal pendorongnya ada, penghalangnya pun tidak ada. Yang ketiga ini, Rasulullah SAW tidak lakukan padahal pendorongnya ada, penghalangnya pun tidak ada. Tiga kaidah. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak melakukan suatu perbuatan karena belum ada pendorongnya. Contoh, di zaman Rasulullah ada nggak pelajaran ilmu nahwu? Ilmu sorof?
Ada nggak para sahabat yang belajar ilmu nahu? Fa'il, marfu, begitu? Kenapa? Karena belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya. Para sahabat, orang-orang yang fasih bahasa Arabnya, nggak butuh ilmu nahu. Kenapa? Udah semenjak lahir udah jago bahasa Arab, gimana? Ya tidak perlu lagi belajar, belum ada pendorongnya. Nah, ketika banyak umat Islam masuk Islam, banyak manusia masuk Islam dalam keadaan mereka tidak bisa bahasa Arab. Akhirnya apa? Baca Quran salah, yang harusnya marfu jadi mansub. Akhirnya berubah ya makna-makna Al-Quran. Para sahabat memandang ini bahaya kalau tidak dibuat ilmu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abdul Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadilah ilmu nahwu dan shorof. Kenapa? Kenapa di zaman Rasulullah tidak ada? Hah? Jawab. Tidak ada pendorong. Karena belum dibutuhkan. Karena tidak ada pendorongnya. Paham? Yang pertama ini? Paham insyaallah? Baik. Yang kedua, karena ada penghalangnya. Kenapa Rasulullah tidak lakukan? Karena ada penghalangnya. Contoh, pembukuan Al-Quran itu baru dibukukan di zaman siapa? Abu Bakar kan? Iya, Abu Bakar. Kenapa di zaman Rasulullah tidak dibukukan Al-Quran? Kenapa tidak dibukukan di zaman Rasulullah? Karena masih ada penghalangnya. Apa itu? Al-Quran terus-menerus turun. Karena Al-Quran belum terus-menerus turun, Rasulullah tidak sempat untuk membukukan Al-Quran. Iya. Lalu di zaman Abu Bakar banyak para penghafal Quran mati di medan perang. Umar memandang ini kalau nggak dikumpulkan bahaya ini. Akhirnya Umar berkata kepada Abu Bakar, ya gimana kalau kita kumpulkan Al-Quran? Akhirnya dikumpulkan Al-Quranul Karim. Paham tidak? Yang kedua ini. Sekarang kenapa Rasulullah tidak pakai speaker? Jawabnya karena belum ada teknologi di zaman itu. Berarti masih ada penghalang tidak? Masih ada penghalang. Saya yakin kalau speaker ada di zaman Rasulullah pasti pakai speaker. Kenapa? Karena maslahatnya besar. Maslahatnya apa? Besar. Ya untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan adzan dan yang lainnya. Dan ikhwatal Islam, kaidah usul fikih berkata, al-aslu fil asya al-ibahah. Pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia itu hukumnya halal. Pada asalnya yang berhubungan dengan masalah apa? Dunia pada asalnya apa? Halal. Speaker, HP, kacamata, pesawat, mobil, walaupun tidak ada di zaman Rasulullah, tapi itu masalah yang sifatnya duniawiyah dan itu sifatnya halal. Selama itu manfaat untuk kaum muslimin, itu diperbolehkan oleh Islam. Silahkan. Ya, makanya aneh. Speaker nggak boleh, tapi beduk boleh, kan lucu. Tahu beduk yang gede itu. Padahal di zaman Rasulullah mampu nggak pakai beduk? Mampu nggak? Pendorongnya ada nggak? Buat manggil orang ada. Makanya dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, dengan apa kita memanggil orang sholat? Sebagian sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita panggil mereka dengan tobel? Tobel itu gendang yang besar. Tung. Rasulullah tidak suka, karena itu kebiasaan orang Yahudi. Rasulullah tinggalkan. Makanya, ya antum lihat, ketika dia adzan nggak pakai speaker, beduknya gede kan? Justru kebalik, speaker itu sesuatu yang Rasulullah di zaman Rasulullah tidak ada karena Rasulullah tidak mampu, dan itu masalah dunia halal dan masalahnya besar.
ya, dengan beduk yang jelas-jelas di zaman Rasulullah mampu Rasulullah melakukannya. Makanya yang ketiga saya sebutkan bahwa Rasulullah tidak lakukan dalam keadaan apa? Pendorongnya ada, dibutuhkan. Yang kedua, penghalangnya pun tidak ada, mampu Rasulullah lakukan. Tapi Rasulullah tinggalkan, itu menunjukkan tidak disyariatkan. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Contohnya beduk tadi. Taib, di zaman Rasul dibutuhkan beduk. Dibutuhkan enggak? Dibutuhkan. Ada pendorongnya untuk pakai beduk? Ada. Buat apa? Panggil orang salat. Tapi kenapa Rasulullah tolak? Mampu tidak Rasulullah untuk bikin gendang besar kemudian digungkul dung dung dung? Mampu? Mampu. Kenapa Rasulullah tinggalkan? Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Bedakan antara perkara ini dan itu. Agar kita bisa memahaminya, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Ya, supaya kita tidak salah dalam menilai mana yang termasuk bid'ah, mana yang tidak termasuk bid'ah dalam agama. Tentunya sekali lagi kembali lagi kepada kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Allahu a'lam. Pertanyaan ketiga dari Akh Aulia dari UIN. Kalau kita setelah kita mempelajari kaidah-kaidah ini, maka terkesan amal kita berbeda dengan amal masyarakat, sehingga terkesan amal kita jadi asing. Bagaimana kiat bersabar dan apa keistimewaan orang-orang yang asing? Saya mau tanya, ketika Rasulullah mulai berdakwah, Rasulullah diasingkan tidak? Hah? Diasingkan enggak? Iya. Diasingkan kan? Iya. Rasulullah bersabar tidak? Bagaimana sabarnya Rasulullah? Bagaimana Rasulullah bersabar? Inilah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dan Rasulullah sudah mengabarkan loh dalam hadis, innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Maka pohon tuba di surga buat mereka yang terasing. Siapa mereka? Alladzina yuslihun idza fasadan nas. Mereka yang berbuat islah ketika manusia telah rusak. Dan satu riwayat afsadan nas, mereka yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari agama ini. Makanya kalau kita di zaman sekarang ingin melaksanakan sunnah ternyata terasing di teman-teman di daerah teman-teman kita, ya lumrah. Kewajiban kita adalah sabar dalam keterasingan itu dan pahalanya besar. Anta saja yang di kelas, ya sekolah di UI, sebelah kanan cewek, sebelah kiri cewek, depan kanan cewek, semuanya kan? Ya enggak? Ada enggak yang kelasnya dipisah di sini? Enggak ada kan? Di UI kelasnya dipisah enggak? Enggak. Ketika Anda berusaha untuk tidak pacaran, ketika Anda sudah berusaha untuk ghaddul basar, menentukan pandangan, ketika Anda berusaha untuk tidak ikhtilat, ya bercampur baur laki-laki dan wanita, kira-kira dijauhi enggak sama mereka? Iya. Mungkin kalau Anda bicara sama cewek dalam keadaan Anda menentukan pandangan, apa kata dia? Halo, kuper banget sih lo. Harus sabar enggak? Ya harus sabar, gimana lagi? Namanya juga ingin mendapatkan pahala ridho Allah, ya kan? Dan memang berat. Ya. Ini pertama, Mas. Yang kedua, di Indonesia ini yang namanya beragama rata-rata dan kebanyakan di atas tradisi. Di atas apa? Tradisi. Dan yang namanya tradisi, maaf saja Mas, banyak tidak sesuainya dengan syariat. Di masyarakat tradisi banyak sekali itu. Tradisi yang kalau kita perhatikan tidak sesuai dengan syariat. 7 bulan. Tahu kan 7 bulan? Kalau perempuan hamil 7 bulan saweran. Udah gitu apa? Injek apa tuh? Macam-macam lah ritualnya.
Saya tanya, itu dari tradisi apa dari Islam? Tradisi. Ternyata itu asal muasalnya dari Hindu. Asal muasalnya dari mana? Hindu. Karena nenek moyang kita orang Hindu, Mas, dulunya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, Hindu duluan tidak? Iya, kalau kita lihat banyak tradisi-tradisi masyarakat dan keyakinan itu berasal dari orang-orang Hindu. Di pedesaan, banyak orang ngancak pakai sesajen di pohon-pohon buat para jin. Makanan-makanan itu dari Islam bukan? Bukan, dari Hindu, animisme. Keyakinan para petani kepada Dewi Sri, ya, dari Hindu bukan? Animisme. Acara haul, ya, dari Hindu bukan? Dari Hindu semuanya itu. Ditransfer ke Islam dianggap sebagai sebuah tradisi yang kemudian diyakini sebagai sebuah perkara yang harus diterima. Padahal kita dalam beragama bukan mengikuti tradisi. Kita dalam beragama mengikuti syariat. Tradisi boleh kita jadikan ya hukum kalau tidak bertabrakan dengan syariat. Tradisi boleh kita jadikan hukum. Contoh, masalah berpakaian. Apa kita harus mengikuti pakaian orang Saudi? Hah? Ya enggak. Ya, masalah pakaian ikuti tradisi yang ada, kecuali kalau perempuan nggak boleh pakai kabaya, pakai sampai ke tali kutangnya kelihatan, nggak boleh. Iya. Kalau perempuan jelas karena telah dijelaskan oleh syariat bagaimana pakaian wanita yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, di sini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi kita dalam berpegang kepada kebenaran itu pahit. Makanya Allah dalam surat Al-Hasr mengatakan apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Kenapa al-haq dulu didahulukan daripada sabar? Kata para ulama karena berpegang kepada al-haq itu berat. Maka butuh kepada kesabaran. Supaya sabar bagaimana? Yang pertama, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah supaya dikuatkan hati kita. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang salih. Supaya apa? Mampu memberikan kekuatan dengan teman-teman itu. Yang ketiga, ya banyak kita bermunajat di waktu malam, terutama sholat tahajud. Karena Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, ya menghadapi berbagai macam rintangan dari kaum musyrikin, diperintahkan oleh Allah untuk sholat malam. Ya. Kemudian kita berusaha untuk menjaga sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah juga itu insya Allah memberikan kekuatan kepada kita insya Allah. Allah a'lam. Nah. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Berlanjut ke pertanyaan akhwat yang telah banyak masuk ya, dan tidak mungkin dijawab semuanya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustaz mau bertanya bagaimana hukum safar sebagai contoh mengikuti praktikum lapangan dalam beberapa hari, dan itu wajib bagi mahasiswa. Ini Putri, Ustaz. Bagaimana hukumnya safar dan sebagai contoh mengikuti praktikum lapangan dalam beberapa hari, dan itu diwajibkan bagi mahasiswa. Memang ini tantangan berat yang harus dihadapi para wanita ya. Sebab haji saja wajib hukumnya. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengizinkan wanita berhaji sendirian dengan tanpa mahram. Bahkan diperintahkan sahabat tadi untuk menyusul istrinya. Iya. Tapi masalah di sini, kalau saya nggak ikut praktikum, bahaya. Iya kan? Mungkin nggak dikasih nilai dan yang lainnya dan lain-lainnya, bisa jadi nggak lulus. Iya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apa ilat haramnya wanita bepergian sendirian tanpa mahram. Jumhur mayoritas ulama mengatakan kenapa wanita dilarang bepergian tanpa mahram? Alasannya yang berhubungan dengan keamanan. Yang berhubungan dengan apa? Keamanan, dan yang kedua fitnah. Ya, fitnah. Maka dari itu jumhur berpendapat bahwasannya kalau seorang wanita pergi tanpa mahram
dan ia memang betul-betul aman di perjalanan dan terjauh dari fitnah, maka boleh selama syaratnya ini terpenuhi. Sekarang kalau ada mahasiswi pergi praktikum, kira-kira terpenuhi nggak syarat ini? Aman di perjalanan pertama. Yang kedua, aman dari fitnah, fitnah syahwat. Dia pergi dengan laki-laki yang lain. Kalau memang betul-betul aman, insya Allah, ya mungkin mudah-mudahan dari sisi ini ada rukhsah buat si wanita tersebut ya untuk itu ikut praktikum. Tapi kalau dia mau selamat, lebih baik dia bawa mahramnya. Ya tolong ditemani sama kakaknya atau sama adiknya atau sama bapaknya ya untuk praktikum di sana. Sulit ya, susah. Ya. Maka dari itu, ya Allah alam memang sulit di zaman seperti ini. Ya, tentang masalah itu. Makanya jumhur mengatakan boleh tapi dengan terpenuhi syaratnya itu. Ya, syaratnya itu. Nah, ketika praktikum bisa enggak menghindari ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Terkadang ketika di praktikum sana kan yang namanya laki-laki perempuan campur baur dan yang lainnya, apalagi perempuan ya Pak, laki-laki nggak boleh ngelihat perempuan yang cantik begitu, akhwatnya cantik dideketin, neng ngapain ya, sini abang temenin, musibah. Ya, yang jelas Allah menyuruh kita bertakwa kepada Allah, tinggalkan keharaman, karena ya kalau kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia makhraj, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selama dia bertakwa kepada Allah dan dia tidak ingin berbuat maksiat, insya Allah Allah akan berikan kepada dia jalan yang terbaik. Yakin itu saja. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan kedua dari akhwat yang lain, Ustaz, menuntut ilmu itu wajib dan sholat 5 waktu juga wajib. Kalau kita berada di kelas sedang kuliah, lalu azan berkumandang, baiknya selesaikan dulu belajar di kelas baru sholat atau izin sholat dulu? Syukron. Saya dulu waktu kuliah di Madinah itu sampai jam 1 siang. Jam 12 terdengar azan zuhur, pada waktu itu pelajaran sedang berjalan. Kemudian ya ternyata apa? Para masyayikh, para pengajarnya, pada dosen-dosen yang rata-rata memang para ulama juga ya, yang sangat dalam keilmuannya, tetap mengajar. Setelah itu, setelah selesai jam 1, baru masing-masing setiap perkuliahan mengadakan berjamaah masing-masing. Ya, maka nggak apa masalah. Kalau antum misalnya lagi belajar terdengar adzan, lanjutkan. Nanti setelah selesai belajar, kemudian berjamaah bersama teman-teman di masjid kuliah. Ya, mungkin di setiap kampus ada musolanya masing-masing, di situ dia bisa sholat berjamaah bersama teman-temannya. Itu tidak masalah. Yang terpenting antum sholat berjamaah di masih waktunya. Nah. Jazakumullah khairan. Selanjutnya dari akhwat yang lain ada 2 pertanyaan. Yang pertama, antara membaca Al-Quran dengan mengeraskan bacaan dan melirikkan bacaan, manakah yang lebih utama? Karena jika membaca dengan keras lebih mudah untuk fokus dan mengetahui bacaan yang salah dan benar. Tetapi tidak jarang ada was-was khawatir jadi riya. Bagaimana seharusnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu? Baca Quran. Iya, baca Quran. Yang kedua, jika saya punya penghasilan dari part-time job ya, maka mana yang lebih utama digunakan untuk kebutuhan pribadi dalam rangka meringankan beban orang tua, apa atau itu? untuk infak? Kerja part-time. Apa itu? Ya, kerja sampingan selain kuliah gitu. Jadi kalau dia punya penghasilan part-time job, kerja di samping kuliah, mana yang lebih utama digunakan untuk kebutuhan pribadi dalam rangka meringankan beban orang tua atau untuk berinfak? Baik, yang pertama dulu.
Apa tadi lupa? Baca Al-Quran. Tapi baca Quran. Baca Quran. Kalau saya nggak keras, kurang fokus. Tapi kalau saya keras, takut teriak. Paham tidak? Kalau saya baca lirih, nggak fokus, tapi lebih ikhlas. Sebetulnya, ya sudah saya sebutkan tadi kaidahnya, bahwa pilih yang lebih memperbaiki hati kita. Ketika kita baca Quran dengan keras, dilihat, kita ganggu orang apa enggak? Kalau kita baca Quran menyebabkan orang lain terganggu gara-gara bacaan kita, enggak boleh dikeraskan. Paham tidak? Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, masuk ke masjid dalam keadaan para sahabat sedang sholat masing-masing dan mengeraskan bacaannya. Maka Rasulullah bersabda, ala innakum munajun rabb inna likullikum munajin rabbah kullukum munajin rabbah. Setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Janganlah sebagian mengeraskan mengganggu yang lain. Kalau kita mengeraskan suara menyebabkan orang lain terganggu ibadahnya, tidak boleh. Karena mengganggu ibadah orang lain hukumnya haram. Ya, dan mengeraskan bacaan Quran hukumnya sunnah. Bagaimana kita mau ngebelain yang sunnah jatuh kepada yang haram? Ini magrur, ya, tertipu. Ini yang pertama. Tapi kalau tidak ada yang terganggu dengan bacaan kita, ketika kita keraskan, misalnya kita di rumah sendirian dan tidak ada yang terganggu, silahkan dikeraskan. Tapi saya takut ikhlas, saya takut riya. Saya katakan ketakutan Anda tidak beralasan. Itu sebatas ketakutan was-was dari syaitan. Segera buang was-was itu, silahkan baca dengan keras. Ya, selama tidak mengganggu orang lain dan selama bacaan keras itu lebih memperbaiki hati Anda dan lebih mampu fokus dan mutadaburi. Ya. Makanya sekarang jadi permasalahan. Saya sholat di saf pertama tapi takut teriak, atau saya sholat di saf terakhir tapi ikhlas. Mana yang lebih diutamakan? Kata saya, tetap di saf pertama dan lawan ketidakikhlasan Anda. Bisa nggak dilawan? Bisa. Sambil kita terus melawan, sambil kita terus mengekang hati kita dari menginginkan dipuji orang lain, mampu. Bahkan ini pahalanya besar. Allah berfirman, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Si adapun orang yang takut kepada maqam Rabbnya, kedudukan Rabbnya, dan berusaha menahan hawa nafsunya, maka surga tempat tinggal untuknya. Berarti ya, sambil kita tetap melakukan yang terbaik, sambil kita memperbaiki hati kita dan menahan perasaan-perasaan yang tidak ikhlas itu. Allah. Yang kedua, gimana nih? Saya punya pekerjaan sampingan dan saya punya penghasilan. Buat orang tua atau buat infak? Lihat, orang tua buat diri sendiri untuk meringankan orang tua atau infak. Buat diri sendiri untuk meringankan orang tua, ataukah saya infakkan di jalan Allah? Kalau kita gunakan uang itu untuk bayar sekolah, sehingga orang tua pun merasa senang dengan perbuatan kita, maka menyenangkan hati orang tua besar tidak pahalanya? Besar. Ya. Atau saya berinfak di jalan Allah. Maka kalau memang orang tua Anda orang yang kaya raya, sehingga dia pun tidak berat untuk membiayai Anda. Udah nggak usah pakai kerja, saya juga bisa untuk itu. Maka kalau keadaan seperti itu lebih baik kita berinfak. Kenapa? Karena orang tua kita pun tidak berat untuk membiayai kita. Ya, kita punya duit atau tidak punya duit tidak mempengaruhi orang tua kita.
lebih baik kita infakkan. Kenapa? Itu lebih besar pahalanya. Tapi kalau orang tua kita ya ekonominya pas-pasan misalnya. Kalau kita ya sambil kerja sampingan kemudian kita kuliah sendiri dan biaya sendiri membuat hati orang tua pun juga merasa senang dan tidak terbebani, maka itu lebih utama. Jazakumullah khair. Kita kembali kepada ikhwan. Satu penanya, silakan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu yang pertama. Afwan, nama? Ya, maaf. Nama saya Rizky Ananda dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Siapa namanya? Rizky Ananda. Rizky. Itu terkait sholat rawatib yang tadi itu kan kata Ustadz bilang kalau sholat rawatib itu yang baik itu di rumah. Nah itu sholat rawatib yang mana yang bagusnya, itu yang badiah atau yang qabliyah? Terus juga yang kedua itu kan ada teknologi informasi kan lumayan maju. Misalnya seperti saya memiliki software Al-Quran di handphone. Kita kan harus mengagungkan yang namanya kitab suci kita. Nah bagaimana kita mengagungkan ada Al-Quran dalam HP sedangkan kita karena ingin sering menaruhnya di kantong gitu. Gimana Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang paham. Yang pertama, mungkin pertanyaannya tadi kan disebutkan bahwa sholat sunnah itu kan bagus di rumah. Iya. Mungkin belum paham apakah yang qobliyah atau badiah atau dua-duanya gitu. Salat sunnah rawatib itu masuk padanya yang qobliyah maupun ba'diyah. Semuanya yang paling bagus itu di rumah. Cuman ada keadaan. Misalnya di suatu masjid dekat rumah kita, antara qomat dan adzan dan qomat itu terlalu pendek. Dimana kalau kita salat sunnah di rumah menyebabkan kita terluput terus. Maka keadaan seperti ini saya katakan lebih baik kamu sholat di masjid. Kenapa? Karena ya mendapatkan takbiratul ihram itu imamnya itu lebih besar pahalanya daripada sebatas sholat sunnah. Maka dari itu lebih baik kita datang pas adzan dan kita sholat qobliyah di masjid dan kita mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kecuali kalau rumah kita memang dengan masjid tidak jauh. Dan kalau kita sholat di rumah itu kita bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka yang lebih utama kita sholat di mana? Di rumah. Sekarang ya Anda sholat di masjid kampus. Gimana saya mau sholat di rumah? Jauh. Mau pulang. Ya. Ya kalau rumahnya jauh ya pada waktu itu silakan Anda sholat di masjid. Itu lebih utama daripada Anda pulang ke rumah kelas lupa karena saking jauhnya rumah Anda. Iya. Adapun yang kedua tadi apa? Nggak jelas. Yang kedua itu gimana ya? Kurang paham juga saya. Yang kedua gimana? Di handphone. Nah, kenapa? Gimana mengagungkan? Ya, mengagungkan Al-Qur'an memang wajib ya. Mengagungkan Al-Qur'an hukumnya wajib. Tapi masalahnya ada dalam handphone. Ya, dan biasanya disimpan di kantong. Kantong mana? Kantong celana. Gak bisa di kantong atas. Biasanya di kantong celana. Saya mendengar katanya sinyal HP itu bisa membuat impoten, Mas. Kalau terlalu lama dan menempel begitu, berarti kalau antum simpannya di kantong terus bahaya loh. Kantong celana itu. Mendingan dimasukkan ke tas. Bisa dibawa dan ditenteng-tenteng. Pertama itu lebih mengagungkan, yang kedua lebih selamat buat kesehatan Anda.
Kalau memang ternyata kabar itu benar bahwa sinyal HP itu memberikan mudarat. Apalagi BB, BlackBerry. Ya katanya itu karena memang sinyalnya lebih daripada yang lain, ya karena dia searching terus, ya maka sangat tidak dianjurkan untuk ditempelkan di tubuh. Maka itu lebih lagi jangan disimpan di kantong celana kalau gitu. Mudarat, ya lebih baik ditenteng aja dalam tas, dimasukkan ke tas, itu lebih bagus. Paham? Baik. Kembali ke pertanyaan akhwat, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana mengatasi keluarga yang menuntut untuk menyelesaikan kuliah daripada menikah? Dan saat setelah selesai kuliahnya gitu, keluarga menginginkan untuk kerja dulu. Apakah saya boleh menikah dengan memakai wali hakim? Dengan kondisi seperti itu, keluarga menunda-nunda pernikahan. Syukran, jazakallah khairan. Apabila seorang wanita sudah dewasa, sudah balik dan sudah ingin menikah, terlebih di kampus pergaulan yang sangat bebas dan fitnah begitu berat, dan saya yakin akhwat pun punya syahwat ketika melihat laki-laki, maka pada waktu itu hendaklah dia menikah terlebih dahulu. Bagaimana orang tua tidak setuju? Bagaimana keluarga meminta saya untuk lulus dulu? Sementara udah ngebet banget ini. Ya, apalagi sudah ada ikhwan incaran gitu kan. Itu ikhwan, masya Allah, ganteng banget gitu kan. Gimana, boleh nggak saya ya kawin ke KUA, Pak, kawinkan aja saya sama dia. Ya, orang tua saya nggak mengizinkan saya soal apa untuk nikah. Kalau memang ya keadaannya sangat-sangat dikhawatirkan jatuh kepada zina dan darurat permasalahan ini, dan orang tua tetap tidak mau menikahkan, maka pendapat yang rajih boleh wali hakim. Pendapat yang rajih dari para ulama boleh wali hakim. Kenapa? Karena wali dia zalim. Ya, bagaimana orang tua hendak mendiamkan putrinya yang dikhawatirkan akan jatuh kepada zina. Bahkan sebagian orang tua ada yang lebih ridho putrinya berbuat maksiat daripada harus menikah. Maka yang seperti ini karena kezaliman orang tuanya, Allahu a'lam, itu diperbolehkan. Ya, karena keadaannya darurat. Tapi kalau si akhwat ini tidak khawatir jatuh kepada zina, dan dia memang ada keinginan menikah, tapi dia masih bisa menahan diri dan bisa selamat insyaallah dengan cara menjauhi ikhtilat, pergaulan bebas, dan berusaha untuk mengikuti ya pengajian-pengajian dan yang lainnya, maka pada waktu itu ya silahkan dia untuk melulus sampai lulus dulu, melihat keadaan saja. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan. Satu pertanyaan terakhir, mungkin saya persilakan pada Akh. Sudah dari tadi udah angkat tangan, udah 3 kali gitu. Silakan Pak Akh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan kepada yang sudah memberikan anak kesempatan untuk bertanya. Barakallahu fiik ya Ustadz Badrussalam. Nama antum siapa? Afwan, nama saya Hendar Ahmad dari Universitas Gunadarma Depok, jurusan Sistem Informasi. Asyual awalan, salat sunnah lebih besar pahala di rumah. Kenapa? Salat sunnah lebih besar dikerjakan pahalanya di rumah. Betul. Namun apabila kalau salat tarawih dilakukan di rumah, bagaimana? Dan mana yang lebih besar pahalanya? Kemudian apa maksud perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah? Yang kedua, kalau niat menggunakan lafal biasa atau lazimnya bahasa Indonesia,
apa hukumnya? Mungkin cukup dua saja. Melafadzkan niat, bukan melafadzkan, mengucapkan niat dengan bahasa Indonesia atau niat dengan bahasa Indonesia, apa hukumnya? Niat. Oh. Mungkin itu saja cukup. Jazakallah khair kepada Ustaz Badrul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salat tarawih yang paling utama adalah berjamaah di masjid. Karena itu yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW selama 3 malam berturut-turut, kemudian ditinggalkan karena ada alasan. Apa itu? Takut diwajibkan atas umatnya. Berarti itu masuk pada kaidah yang kedua tadi. Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan karena masih ada penghalang. Penghalang di sini itu takut diwajibkan. Ya, takut diwajibkan. Dalam riwayat Nasa'i, dalam sunannya disebutkan bahwa Rasulullah SAW di malam 23 bangun. Apa sholat di awal malam sampai sepertiga malam pertama. Lalu di malam ke-25 Rasulullah SAW kembali sholat sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Disebutkan dalam lafaz Nasa'i itu apa? Lalu setelah sholat Anas berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halla nafaltana baqiyata lailatina." Hai Rasulullah, bagaimana kalau kita gunakan sisa malam kita ini untuk sholat sunnah lagi? Karena masih ada sisa malam. Kata Rasulullah, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang qiyamul lail, maksudnya salat tarawih, bersama imam sampai selesai, maka dituliskan untuknya salat semalam suntuk. Artinya itu sudah mencukupi. Rasulullah mengatakan siapa yang salat bersama imam. Berarti salat tarawih yang paling utama apa? Bersama imam di masjid, bukan di rumah. Kemudian kata Anas, di malam 27 Rasulullah SAW sholat dari awal malam sampai akhir malam, sampai-sampai kami takut tidak mendapatkan al-falah sahur. Di malam 27 Rasulullah sholat dari awal malam sampai akhir malam, bayangkan, semalam suntuk. Dan pada waktu itu Rasulullah membaca dalam satu rakaat ratusan ayat. Kita nggak mampu. Iya. Nah, Rasulullah kemudian di hari ketiga itu, di hari keempatnya para sahabat sudah berkumpul, sudah berjubel. Ternyata Rasulullah tidak mau keluar. Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang melempar dengan kerikil pintu Rasulullah. Maksudnya ngebangunin. Di waktu pagi Rasul pun keluar. Lalu Rasul sabda, "Sengaja aku tidak keluar karena aku takut diwajibkan atas kalian." Di zaman Umar melihat kewajiban tidak mungkin lagi diwajibkan karena wahyu sudah terputus. Maka Umar pun mengumpulkan para sahabat di atas satu imam dan mereka sholat di awal malam. Ya, dan itu menjadi ijma, kesepakatan para sahabat, dan ijma itu adalah hujjah. Maka Umar berkata, "Nikmatul bid'atu hadhi," sebaik-baiknya bid'ah itu ini. Maksudnya kata Ibnu Rajab, bid'ah secara bahasa bukan secara istilah. Kenapa? Karena menghidupkan seluruh malam tarawih baru ada di zaman Umar. Namun itu tidak bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melakukannya selama 3 malam. Tapi Rasulullah tinggalkan karena takut diwajibkan. Ada penghalangnya. Kenapa Rasulullah meninggalkan salat tarawih? Sedangkan kaidah mengatakan sesuatu yang Rasulullah tinggalkan karena ada penghalangnya, maka setelah penghalang itu hilang, boleh dilakukan. Boleh dia lakukan. Masalahnya karena ada penghalangnya aja. Makanya kemudian para sahabat semuanya setuju. Dan ini menjadi ijma, menjadi kesepakatan para sahabat dan para ulama setelahnya. Ya.
Maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum ya, tarawih itu sunnah dengan ijma' para ulama. Paham? Baik. Sudah? Yang kedua apa? Niat. Niat, melafadzkan niat. Ketahuilah, dalam seluruh kitab fikih disebutkan bahwa tempat niat itu di hati. Dalam kitab Fathul Mu'in dan banyak kitab-kitab seluruh madhab mengatakan an-niyah mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Cuma terjadi perbedaan ulama. Setelah para ulama bersepakat bahwa mengeraskan lafaz niat hukumnya bid'ah yang tercela, bagaimana boleh tidak melafazkan niat tapi tidak dikeraskan? Madhab Syafi'iyah yang terutama dari ulama mutaakhirin mengatakan sunnah. Yang pertama kali mengatakan sunnah itu dari pendapat madhab Syafi'iyah, yaitu yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Dia memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, di mana Imam Syafi'i ketika membahas tentang masalah niat haji, beliau berkata, "Walaisat kas-shalah fa innaha la budda minan nutq." Tidak sama dengan solat, karena solat itu harus diucapkan. Abu Abdullah Az-Zubairi memahami dari perkataan Imam Syafi'i karena solat itu harus diucapkan, artinya mengucapkan niat. Namun ulama Syafi'iyah yang lain tidak setuju. Seperti Al-Imam Asy-Syairazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Muhadzab. Demikian pula Al-Imam Ar-Rafi dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Semuanya membantah pendapat Abu Abdullah Az-Zubairi, bahwasannya yang dimaksud Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, tapi yang dimaksudlah mengucapkan takbiratul ihram. Makanya Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab, dan beliau pentolan mazhab Syafi'iyah di zamannya, berkata, wa ba'du ashabina, di antara sebagian sahabat-sahabat kami dari mazhab Syafi'i, man yara bistihbabit talaffuz bin niyah, ada yang berpendapat bahwa melafazkan niat itu sunnah, walaysa bisyai, dan pendapat ini tidak ada dalilnya. Makanya yang membantah bahwasannya ya melafazkan niat tidak ada dalilnya dari mazhab Syafi'i juga. Ya, kalau kita lihat, berarti ulama mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak sunnah, bahkan tidak disyariatkan sama sekali. Dan itu yang rajih, itu yang kuat. Kenapa? Karena kalau kita lihat, tidak ada satupun praktek dari Rasulullah melafazkan niat. Bahkan ketika Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada seorang laki-laki yang sholatnya tidak becus, Rasulullah bersabda apa? Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk sholat, menghadap kiblatlah dan takbiratul ihramlah. Rasulullah tidak katakan lafazkan niat. Yang kedua, bahwa niat itu sudah otomatis dalam gerakan kita, tidak perlu dilafazkan. Pernahkah Anda merasakan tiba-tiba tangan Anda bergerak sendiri? Pernah tidak? Ustadz, saya tadi minum gak niat Ustadz. Loh kok bisa gitu? Tadi tangan saya gerak sendiri, padahal gak niat. Tiba-tiba mulut saya calangap sendiri. Saya gak niat. Saya katakan kepada Anda gila ya? Pernahkah kaki Anda tiba-tiba bergerak sendiri ke kamar mandi? Saya tadi niat mau mandi gak niat loh. Kok bisa gitu? Ya kaki saya berjalan sendiri, tiba-tiba tangan saya ngambil anduk sendiri, tiba-tiba tangan saya gerak sendiri. Saya bingung, woi. Mungkin. Mungkin tidak. Ketika Anda pergi berwudu, sudah adzan zuhur, Allahu Akbar, Anda pergi berwudu, sudah ada niat belum untuk sholat zuhur? Sudah ada niat di situ. Ketika Anda pergi ke masjid, mau ngapain mas? Sudah ada niat untuk sholat, bahkan orang lain pun bisa tahu niat Anda. Mas mau sholat,
Ya, tuh kan tahu. Orang lain aja tahu dia niat. Masa dia sendiri nggak tahu? Kan bingung saya. Ya. Makanya Islam tuh mudah. Islam tuh mudah, nggak perlu disusah-susahkan, Mas. Ada orang tua datang ke saya, Ustaz, besok saya mau umroh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak, bagus, masya Allah. Cuman saya bingung sholat tawaf tuh niatnya apa, gimana Ustaz? Pak, nggak usah puyeng-puyeng. Habis tawaf langsung niat dalam hati mau sholat tawaf, selesai. Nggak perlu lagi. Lagian ngapain ya? Nawaitu usolli fardadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Ya, pernah terjadi di Masjidil Haram seperti itu, ada orang dengan tegapnya mantap. Ya. Usolli salatadh dhuhri mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Ya, adaan. Allah baru mau takbir, di belakang orang Arab Bedui panggil, kurang katanya. Apa yang kurang? Jamnya belum, harinya belum. Jam berapa, hari apa, tambahin lagi, kurang banyak katanya. Jadi sebetulnya sesuatu itu terlalu diberat-beratkan. Sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama itu semua memberatkan dia syariat kita, dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk melafazkan niat.